Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini akan membahas sahabat Rasul yang bernama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak sahabat selama hidupnya, yang selalu setia mendampingi Nabi dalam berjuang menegakkan Islam. Para sahabat Rasulullah selain memiliki keimanan yang kuat, mereka juga memiliki keistimewaan masing-masing. Seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq yang dikenal kejujurannya, sebelum masuk Islam Abu Bakar bernama Abdul Kabah. Ketika ia masuk Islam, Rasulullah mengganti namanya dengan Abdullah. Abu Bakar digelari Ash-Shiddiq karena sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya, bahkan orang-orang Quraisy tidak meragukan lagi tentang apa yang disampaikan Abu Bakar. Pendapat lain mengatakan ia dijuluki As-Siddiq karena sikapnya yang segera membenarkan Isra, Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat banyak orang meragukan peristiwa tersebut, melalui putrinya, Aisyah, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu menjadi mertua Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang senantiasa menemani dakwah Rasulullah. Baik dalam suka maupun duka, ia rela mengorbankan harta dan jiwanya untuk mendukung dakwah Rasulullah. Pengorbanannya tak akan bisa dilupakan sejarah, hingga Abu Bakar memiliki tempat khusus di hati Rasulullah. Dari sifat kedermawanannya ini ia mendapat sebutan Atik yang berarti orang yang paling dermawan. Ketulusan dan keteguhannya dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kuat. Meski banyak tantangan dan ancaman dalam menyeru manusia kepada kebaikan, menjadikannya sebagai sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedudukannya lebih istimewa di antara sahabat-sahabat lain. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang tak bisa ditinggal apabila membicarakan tentang sedekah. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dari Umar bin Khattab, Rasulullah dengan Abu Bakar selalu berlomba-lomba menyedekahkan hartanya, hingga Nabi tidak bisa menyainginya. Rasulullah memerintahkan kami untuk bersedekah. Pada saat itu aku memiliki harta, lalu aku berkata hari ini aku akan dapat mendahului Abu Bakar, lalu aku datang membawa separuh dari hartaku. Rasulullah bertanya, tidakkah kau sisakan untuk keluargamu? Aku menjawab aku telah mengisahkan sebanyak ini. Lalu Abu Bakar datang dan membawa harta kekayaannya. Rasulullah bertanya, apakah kamu sudah mengisahkan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, saya telah menyisakan Allah dan Rasulullah. Bagi mereka, Umar berkata, demi Allah saya tidak bisa mengungguli Abu Bakar sedikit pun. Begitu lapang hati dan keikhlasan sosok Abu Bakar Ash-Shiddiq demi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Umar bin Khattab sampai mengungkapkan bahwa dia tak bisa mengungguli Abu Bakar sedikit pun. Masya Allah. Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah manusia pertama yang masuk surga dari umat Rasulullah. Hal ini diketahui melalui sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Daud sebagai berikut, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril mendatangiku dan mengajakku untuk melihat pintu surga yang akan dimasuki oleh umatku nanti. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap ketika ia datang aku bersamamu sehingga aku pun bisa melihat pintu surga. Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk surga dari umatku. Hadis riwayat Abu Daud. Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu adalah khalifah pertama yang menjadi awal pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, banyak nabi palsu bermunculan, dan pemberontakan yang menolak tunduk pada kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Dalam masa pemerintahannya yang singkat, Abu Bakar akhirnya memfokuskan meredam pemberontakan yang ditujukan kepadanya, dan memberantas berita nabi palsu. Dalam masa pemerintahannya selama 2 tahun 4 bulan tersebut, Abu Bakar berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam setelah meredam persoalan internal. Dengan mengutus pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Abu Bakar berhasil menguasai wilayah Irak setelah mengalahkan Persia. Pada akhir hayatnya, Abu Bakar mulai memikirkan siapa yang akan menjadi penggantinya. Setelah berdiskusi dengan sahabat-sahabat lainnya, Abu Bakar akhirnya berwasiat bahwa yang akan menggantikan dirinya sebagai khalifah adalah Umar bin Khattab. Selain itu Abu Bakar juga meminta uang yang diterimanya sebagai khalifah agar dikembalikan ke Baitul Mal. Hal itu dilakukan agar dia benar-benar bersih dari segala urusan dunia ketika wafat. Itulah tadi kisah Abu Bakar, sahabat Nabi yang dikenal jujur dan dermawan.
Semoga kita bisa meniru amalan dan ketauladanan Abu Bakar Ash-Shiddiq semasa hidupnya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah sahabat Rasul yang dapat kita tauladani. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.